warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan hukum perbandingan volume, maka di video kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis ini dikemukakan oleh Avogadro, di mana menurut Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang sama memiliki jumlah molekul atau jumlah partikel yang sama pula. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Kita tahu bersama bahwa jumlah molekul itu sebanding dengan koefisien reaktan maupun produk yang ada pada reaksi. Sehingga kita juga dapat menyatakan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Sebagai contoh berikut ada 3 reaksi, kita ulas dari reaksi yang pertama dulu, yaitu 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O gas. Kalau ditanya perbandingan volume H2 dibanding volume O2 dibanding volume H2O, maka kita bisa menentukan perbandingan ini dengan melihat koefisiennya, teman-teman. Di sini koefisien H2 itu sama dengan 2. Koefisien O2 sama dengan 1. Jadi 1 itu tidak ditulis. Koefisien H2O sama dengan 2. Sehingga kita bisa menuliskan perbandingan volume H2 banding volume O2 banding volume H2O sama dengan 2 banding 1 banding 2 dari koefisiennya tadi. Oke, kemudian kita ke contoh reaksi yang kedua, yaitu H2 gas ditambah Cl2 gas menjadi 2HCl gas. Kita akan tentukan volume H2 dibanding volume Cl2 dibanding volume HCl adalah sesuai dengan koefisiennya, yaitu 1 banding 1 banding 2. Oke, sehingga volume H2 adalah 1, volume Cl2 adalah 1, dan volume HCl adalah 2. Kemudian kita ke reaksi yang ketiga, yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Perbandingan volume N2 dibanding volume H2 dibanding volume NH3 bisa kita ketahui dari koefisiennya ini, teman-teman. Sehingga volume N2 tadi kan 1, volume H2 3, volume NH3 sama dengan 2. Sehingga perbandingan volume N2 dibanding volume H2 dibanding volume NH3 sama dengan 1 banding 3 banding 2. Kita akan ke contoh soal yang pertama. Amonia terurai menurut persamaan reaksi berikut. NH3 terurai menjadi N2 dan H2. Ada keterangan bahwa reaksi belum setara. Apabila mula-mula terdapat 2X molekul NH3, maka setelah amonia terurai sempurna akan diperoleh nitrogen dan hidrogen sejumlah titik-titik. Jadi kita bisa menentukan nitrogen dan hidrogen yang terbentuk dari peruraian itu dengan membandingkan koefisiennya. Perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisien. Nah, tetapi kita ingat bahwa tadi menurut keterangannya adalah reaksi belum setara. Sehingga langkah yang pertama kita harus setarakan reaksi ini, teman-teman. Jadi ada NH3 yang terurai menjadi N2 dan H2. Kita setarakan dulu. Di sini N sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Nah, supaya sama berarti ini dikali 2 supaya jumlah N-nya sama-sama 2. Kemudian N sudah sama-sama 2, lalu kita ke H. Di sini H sebelah kiri itu jumlahnya sama dengan 2 kali 3. Berarti kan hanya jumlahnya 6. Kita lihat di sebelah kanan baru 2. Supaya 6, H ini harus dikali dengan 3. Nah, jadi ini sudah setara. Oke, baru kemudian kita tulis tadi, apabila mula-mula terdapat 2X molekul NH3, berarti di sini ada 2X ya. Maka
berapa molekul N2 dan H2 yang terbentuk, kan begitu. Nah, sehingga kita bisa cari ini berdasarkan perbandingan koefisiennya. Ini kan perbandingan antara NH3 ini berarti kan 2 banding 1 banding 3. Nah, sehingga karena tadi NH3-nya 2X, berarti ya N2-nya ini sama dengan X karena dia 1 ya. Kemudian yang H2 karena di sini dia perbandingan dengan NH3-nya adalah 3 banding 2, maka H2 ini jumlahnya adalah sebanyak 3X. Oke, jadi ketemu jawabannya, jumlah nitrogen yang dihasilkan adalah X dan H2 yang dihasilkan adalah 3X. Contoh soal yang ketiga. Reaksi pembakaran etuna dituliskan sebagai berikut. C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O, semuanya dalam fase gas. Yang ditanya adalah perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Oke, dari sini kita periksa dulu nih, apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Ternyata dia belum setara. C sebelah kiri itu ada 2, sebelah kanan ada 1, berarti dia belum setara. Kalau belum setara kita setarakan dahulu, berarti kita tulis C2H2 ditambah O2 itu menjadi CO2 dan H2O. Kita periksa C itu sebelah kiri 2, sebelah kanan 1, supaya 2 berarti ini dikali 2. Kemudian H itu sebelah kiri 2, sebelah kanan sudah 2, berarti sudah setara. Kemudian kita hitung O. Kalau O ini berarti kita hitung yang sebelah kanan dulu teman-teman. O itu 2 kali 2 berarti 4, ditambah dengan yang sebelah sini 1, berarti kan 5. O sebelah kanan 5, sebelah kiri supaya 5, O nya harus dikalikan dengan 5/2. Nah, ini adalah reaksi yang setara. Artinya perbandingan volume gas-gas yang bereaksi pada reaksi ini adalah 1 ya, karena ini koefisiennya 1 kan nggak ditulis ya, berarti 1 dibanding 5/2 dibanding 2 dibanding 1. Tapi di sini masih ada angka yang belum bulat ya, sehingga ini boleh kita kali dengan 2 semua. Ini berarti 2, ini 5, ini 4, ini 2. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak setengah liter hidrokarbon CXHY bereaksi sempurna dengan 1,75 liter oksigen, menghasilkan 1,5 liter uap air. Tentukan rumus dari hidrokarbon tersebut. Nah, kita disuruh mencari rumus hidrokarbon CXHY. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita tuliskan dulu reaksinya, teman-teman. Berarti kita bisa menuliskan reaksi itu sebagai berikut. CXHY bereaksi sempurna dengan oksigen, berarti ini plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menentukan jumlah X-nya berapa, Y-nya berapa, itu kan artinya kita harus tahu jumlah C dan jumlah Y. Jumlah C dan jumlah Y itu nanti diketahui dari sebelah kanan ini, teman-teman. Nanti kan dicari ya, kiri berapa, kanan berapa, dan harus sama sesuai dengan persamaan reaksi. Nah, tetapi kita kan belum tahu jumlah C dan jumlah H yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui yang sebenarnya, maka kita gunakan perbandingan volume tadi. Ya, dimana di soal kan diketahui volume masing-masingnya. Kita gunakan perbandingan volume ini sebagai koefisiennya, teman-teman. Paham ya? Oke, jadi CXHY tadi kan setengah liter. Berarti setengah liter ini kan perbandingannya sama dengan koefisiennya. Setengah ini sama dengan koefisiennya. Nah, ini setengah. Kemudian O2 itu oksigennya kan 1,75 liter. Ya sudah, berarti 1,75. Kemudian CO2-nya tidak diketahui di soal. Kemudian H2O-nya adalah 1,5 liter. Nah, seperti ini.
masih dalam desimal. Nah, supaya lebih mudah, ini kita kalikan 2 teman-teman. Kali 2 semuanya. Sehingga menjadi, kalau setengah kali 2 berarti kan 1. Berarti menjadi, tidak usah ditulis kalau 1 itu. CXHY plus 1,75 kali 2. Itu kan berarti 3,5 ya. 7/2. Supaya lebih mudah. 7/2 O2. Kemudian menjadi ini dikali 2 berarti 2 CO2 plus 1,5 kali 2 berarti 3 ya, 3 H2O. Nah seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini artinya kan bisa kita anggap bahwa ini sudah setara. Berarti untuk mencari X dan Y nya kita samakan aja antara kiri dan kanan. Berarti C itu sebelah kiri, sebelah kanan. C itu di kiri sama dengan X, di kanan sama dengan 2. Artinya nilai X sama dengan 2. Kemudian H di kiri itu Y. Ini ya, sebelahnya Y, di kanan berapa ini? 6. Artinya Y-nya sama dengan 6. Sehingga ketemu rumus dari CXHY adalah C2H6. Nah seperti ini teman-teman. Sementara kalau O2 nya mau diperiksa juga boleh. Jadi kita hitung yang kanan dulu. Kalau O nya berarti O yang kanan ini 2 kali 2 4, 4 ditambah 3 ya, 4 ditambah 3 berarti 7. Yang di kiri 7/2 kali 2 berarti 7 ya. Sudah sama, sudah setara. Nah jawabannya adalah rumus dari hidrokarbon tersebut adalah C2H6. Nah seperti itu teman-teman aplikasi dari hipotesis Avogadro. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.